Halo teman-teman semua, jadi kami dari kelompok 1 dengan materi pemanfaatan naskah atau teks bagi masyarakat. Perkenalkan anggota kelompok kami, ada Umni Hilmia dengan 3 digit NIM terakhir 024, Alifah Aulia Widianti dengan 3 digit NIM terakhir 044, Muhammad Zaki Nazarudin Rezana dengan 3 digit NIM terakhir 049, Anindira Jelita Ken Sampurna dengan 3 digit NIM terakhir 050. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai khasanah naskah dan teks Nusantara yang terbagi menjadi dua, yaitu naskah dan teks yang tradisinya sudah mati, lalu naskah dan teks yang tradisinya masih hidup. Poin pertama, yaitu naskah dan teks yang tradisinya sudah mati, bisa dimanfaatkan atau dikaji dengan mengungkap nilai-nilai pendidikan, moral, agama, sosial, dan budaya yang terdapat di dalam naskah lalu mengaitkannya dengan kehidupan sekarang. Contohnya, dalam cerita rakyat, banyak terkandung nilai moral yang masih bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan saat ini. Nilai religius dari teks yang mengajarkan keimanan dan penyerahan diri kepada Tuhan dapat dikaitkan dengan kehidupan beragama dan spiritualitas masyarakat modern. Kemudian, nilai sosial berupa gotong royong dan kerukunan dalam cerita rakyat bisa diajarkan kembali di masyarakat sebagai upaya untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan di era globalisasi. Poin kedua, yaitu naskah dan teks yang tradisinya masih hidup, bisa dijadikan bahan belajar atau objek kajian seperti penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan juga bisa melakukan FGD atau forum group discussion dengan komunitas penjaga tradisi tersebut. Dengan menjadikan teks atau naskah menjadi objek kajian penelitian, bisa menjadi salah satu cara untuk melestarikan dan mempertahankan eksistensi dari teks atau naskah lama di zaman yang sudah semakin modern dan maju. Fungsi karya sastra menurut Braginsky. Terkait dengan fungsi atau manfaat karya sastra, Braginsky dalam penelitiannya terhadap karya sastra Melayu menggariskan adanya 3 lingkaran fungsi sastra, yaitu lingkaran fungsi keindahan, lingkaran fungsi faidah atau manfaat, dan lingkaran fungsi kesempurnaan rohani atau kamal. Lingkaran fungsi keindahan berguna untuk memberikan efek hiburan. Fungsi faidah berguna untuk memperkukuh dan menyempurnakan akal manusia. Dan fungsi kamal berguna untuk menyucikan kalbu rohani dalam penghayatannya terhadap Tuhan. Fungsi karya sastra menurut Muzaka. Muzaka merumuskan 3 fungsi utama karya sastra Jawa pesantren, yaitu yang pertama ada fungsi hiburan. Fungsi hiburan muncul karena hadirnya puisi Jawa atau biasa disebut syair. Dalam khazanah sastra Jawa pesantren selalu dinyanyikan baik dengan iringan musik tertentu maupun tidak. Yang kedua ada fungsi pendidikan pengajaran. Fungsi ini muncul karena di samping syair mengekspresikan nilai-nilai didaktis, yakni pendidikan nilai-nilai moral Islam dan pengetahuan Islam yang kompleks, syair juga digunakan sebagai bahan ajar dan atau media pengajaran di kalangan masyarakat santri. Yang ketiga ada fungsi spiritual. Fungsi spiritual muncul karena sebagian besar syair diberlakukan penggunaannya semata-mata sebagai upaya pengamaan diri atau ibadah kepada Tuhan, yakni untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan. Ketiga fungsi tersebut sangat berkait erat, sehingga sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lain. Bagi pendukungnya, syair memberikan spirit untuk beribadah dan memberikan ilmu pengetahuan dengan cara yang sangat menyenangkan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.